Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Halo Trust People, welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Medicast dipersembahkan oleh Trust Medis, aplikasi manajemen fasilitas kesehatan nomor 1 di Indonesia. Salah satu tugas seorang dokter yang sudah pasti ya, ini kan memberikan resep obat Trust People ya, terutama memberikan antibiotik kepada pasien untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tapi ada satu masalah nih, yang bisa dibilang terus berlangsung ya, yakni permasalahan terkait penggunaan antibiotik. Bisa mungkin tidak sesuai indikasi, tidak sesuai sama pasiennya, tidak sesuai dosisnya, dan masih banyak lagi tidak sesuai ini Trust People. Nah, salah satu praktik yang ideal dalam pemberian antibiotik yang baik adalah penggunaan antibiotik secara rasional. Nah, rasional ini apa? Bagaimana praktiknya? Ini yang akan kita bahas di Medicast episode ke-27 ini Trust People. Bersama saya Irfan Kurnia, sudah bergabung di episode kali ini ada Dr. Ai Abdul Basit. Beliau dokter umum yang praktik secara mandiri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beliau juga memiliki satu microblog yang keren banget di Instagram @dokterbasit. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat seputar dunia kesehatan. Selamat sore dokter. Sore. Gimana kabarnya dok? Ya, alhamdulillah baik. Baik, sehat ya dok ya? Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita back to basic dulu nih dok, mengenai antibiotik ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Kan mungkin ada bedanya sama obat-obat yang biasa, dan pada kasus apa sih antibiotik itu akhirnya harus diberikan kepada pasien dok? Sebenarnya untuk antibiotik, apa sih antibiotik itu? Kalau dari bahasa kita pilah nih secara bahasa, anti itu kan antibiotik artinya mikroorganisme. Sebenarnya arti mikroorganisme ini cukup luas, tapi pakar tuh telah menyepakati artinya adalah bakteri. Walaupun menurut saya pribadi sih secara definisi kurang tepat gitu. Antibiotik itu kan obat yang digunakan sebenarnya untuk menangani berbagai kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri, kayak gitu. Kemudian kapan sih memberikan atau meresepkan antibiotik? Kita dapat meresepkan antibiotik ketika memang telah secara pasti penyebab infeksi tersebut adalah bakteri, seperti itu. Cara mengetahuinya bagaimana? Apakah harus dengan kultur? Kultur itu kan cukup lama, bisa sampai 2 minggu. Tapi cara kita mengeluarkan atau meresepkan antibiotik itu dengan cara apa? Ada yang disebut dengan cara empirical treatment, yaitu berdasarkan pengalaman dalam menemukan bukti klinis pada pasien gitu. Jadi bukti klinis berikut mengarah ke infeksi bakteri dengan diagnosis apa gitu. Baik, oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal antibiotik ini dok, ini kan saya di ranah masyarakat umum aja gitu ya dok ya. Ini kan jadi satu poin percakapan juga yang kadang sekelewat aja gitu dok, antara saya sama teman-teman saya. Misalnya kalau ngomongin antibiotik, misalnya, oh sakit ya, ini wah kalau dikasih antibiotik ini harus habis, atau nggak sembarang, atau dikit-dikit oh langsung aja beli antibiotik di apotik gitu. Nah ini bisa jadi salah kaprah gak sih dok? Atau kalau ngomongin salah kaprah dalam seputar antibiotik, itu kira-kira yang paling umum apa aja nih dok? Dan mungkin boleh diluruskan dong dok salah kaprah tersebut. Itu menjadi masalah utama ya. Masalah utama dalam penggunaan antibiotik oleh masyarakat awam, yang disebut dengan self medicine. Jadi mereka mengobati sendiri gitu tanpa dia itu berkonsultasi dulu ke dokter atau tanpa merisahkan ke dokter. Saya juga mau cerita ya, jadi kan saya pernah dapat pasien gitu, dia itu memeriksakan anaknya karena anaknya itu sakit karena diare, dan setelah pemeriksaan ternyata cuma diare akut tanpa dehidrasi, dan itu pun diarenya baru berlangsung selama 2 hari. Dan setelah saya memberikan resep, ibunya nanya, kok nggak dikasih antibiotik? Iya. Terus gimana tuh dok? Banyak sih pasien yang kayak gitu. Ya saya jelaskan kalau pada beberapa kasus memang tidak membutuhkan antibiotik, contohnya seperti diare anak ibu, kemudian juga contohnya lainnya seperti flu biasa. Sebenarnya untuk antibiotik ini kita juga menjelaskan kalau misalkan adanya penggunaan yang tidak rasional, seperti pasien yang membeli sendiri, melakukan self medicine, dapat mengakibatkan resistensi antibiotik. Terus juga dijelasin kalau misalkan sakit terus bakterinya itu kebal terhadap antibiotik tersebut, otomatis kita kan pindah ke antibiotik yang lain. Kalau begitu terus bagaimana? Antibiotik kita kan cuma terbatas. Sebenarnya untuk penelitian antibiotik itu sendiri sih, kalau penelitiannya itu sangat lambat sih untuk menemukan antibiotik baru. Berarti yang dimaksudkan dengan penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini adalah self medicine ya dok ya, beli sendiri, indikasi sendiri. Terus yang apa bisa dibilang
resistensi terhadap antibiotik ini kan berarti antibiotiknya nanti nggak mempan gitu dok ya. Ini apa jadi skenario terburuk dok dalam penggunaan antibiotik? Dengan maksudnya konsekuensi ya apabila terjadi adanya resistensi antibiotik. Itu sebenarnya banyak dan bisa berdampak global. Bisa saya ceritakan pertama misalkan terjadinya resistensi antibiotik itu. Jadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu yang gagal berespon terhadap pengobatan mengakibatkan bisa perpanjangan penyakit, kemudian meningkatkan risiko kematian seseorang, kemudian mengakibatkan semakin lamanya masa rawat inap di rumah sakit begitu. Kemudian kalau ketika respon terhadap pengobatan menjadi lambat bahkan gagal, pasien itu bisa menjadi infeksius untuk beberapa waktu yang lama atau carrier. Malah hal ini bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi galur resisten untuk menyebar kepada orang lain. Jadi begitu, kalau misalkan bakterinya udah kebal, malah bisa menyebar ke orang lain dan ini bisa menjadi masalah global. WHO juga pernah melaporkan di pertengahan tahun 2019 menyatakan bahwa memprediksi bahwa tahun 2050 penyebab kematian pertama di dunia itu adalah resistensi antibiotik. Dan setelah itu setiap tahunnya akan terjadi kematian sekitar 10 juta orang. Jika resistensi antibiotik ini tidak ditanggapi secara serius. Bisa dibilang konsekuensinya sangat-sangat berat ya dok ya. Ini kan nggak cuma di orangnya ini yang respon pengobatan jadi lambat, terus rawat inap lebih panjang, lebih beresiko untuk meninggal, dan ini bisa jadi wabah berarti ya dok ya? Bisa jadi. Dalam mengobatin itu pasti ada pilihan terapi ya. Misalkan lini pertama, lini kedua, atau lini ketiga. Kalau misalkan resistensi di antibiotik lini pertama, berarti kita pindah ke lini kedua. Terus pindah ke lini ketiga. Tentunya harganya pun pasti lebih mahal dan kadang-kala pemakaiannya malah menimbulkan lebih toksik seperti itu. Terutama di negara-negara yang belum berkembang sih, kan untuk antibiotik lini pertama maupun kedua, apalagi terutama di negara miskin, itu antibiotik lini pertama dan keduanya tidak ada. Itu menjadi potensi sih. Terus yang ketiga, mungkin yang saya terpikirkan adalah bisa berdampak pada ekonomi. Biaya kesehatan tentunya pasti akan semakin meningkat seiring dengan dibutuhkannya antibiotik baru gitu, yang lebih kuat. Dan tentunya lebih mahal. Tapi sayangnya kan nggak semua masyarakat mampu gitu membeli obat untuk antibiotik yang generasi terbaru. Sehingga dan untuk masyarakat yang tidak bisa menjangkaunya, jadi semakin banyak carrier di masyarakat, semakin banyak pula nantinya bakteri yang bermutasi dan menjadi resisten terhadap antibiotik. Gitu. Akhirnya ke skenario terburuk kembali itu tadi ya, baliknya ke situ lagi ya dok ya, bisa jadi risiko kematian tinggi dan mungkin bisa menjadi wabah gitu ya. Baik dok, ini sekarang kita masuk ke penggunaan antibiotik secara rasional. Rasional ini tuh seperti apa sih dok sebenarnya? Ada yang namanya prinsip penggunaan antibiotik rasional. Itu dapat diartikan sebagai pemberian antibiotik yang tepat indikasi, kemudian juga tepat obat penyebabnya. Jadi kan penyebabnya ini kalau kita bisa bilang untuk memudahkan, penyebabnya bakteri gram positif kah atau gram negatif kah gitu. Kemudian tepat dosis dapat dihitung dengan per berat badan, waspada terhadap efek samping antibiotik. Kemudian yang lainnya seperti penegakan diagnosis infeksi yang tepat yang tadi ya, dengan pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan resistensi terhadap obat antibiotik. Dan juga menentukan ini yang disebut rasional, penentuan dosis, cara pemberian, lama pemberian, dan sifat-sifat kinetik mekanisme masing-masing dan fungsinya bagi fisiologis sistem tubuh seperti itu. Misalkan dampaknya gimana ke fungsi ginjal, ke fungsi hepar dan lain-lain. Terutama pada ibu hamil dan menyusui sih sama anak-anak. Berarti ini bisa dibilang skenario yang ideal dalam pemberian antibiotik gitu ya dok ya, tepat segala macam itu tepat semua. Nah ini pasti kan kalau skenario ideal ini kan pasti ya nggak semudah itu dicapai dok. Mungkin tantangannya apa sih bagi seorang dokter untuk memberikan antibiotik kepada pasien? Mungkin ya dari cerita dokter di awal tadi dok, mungkin kok nggak dikasih antibiotik sih, atau apakah ada yang ngotot kah pengen antibiotik, atau seperti apa nih dok tantangan di lapangannya nih dok? Ada 2 penyebab sih tadi yang bisa saya simpulkan sih dari pasiennya, dari dokternya. Tantangan dari pasiennya itu merasa dia itu bisa melakukan self medicine, jadi nggak perlu ke dokter, jadi dia beli antibiotik. Terus yang kedua mungkin dari pihak apoteker atau asisten apoteker yang berjaga di apotek itu tidak memberikan nasihat, memberikan antibiotik, menjual antibiotik secara bebas. Harusnya di beberapa apotek itu mereka itu sampai menanyakan
ibu sakit apa? Iya. Buat apa antibiotiknya? Udah berapa lama? Kalau kadang emang diperlukan bagian apotek atau asisten apotekernya Oke. sampai meminta identitas, nama, Iya. telepon, sampai alamat begitu untuk didata. Selanjutnya dari dokter biasanya, dokternya sendiri. Misalkan dokternya itu tidak mau pusing, jadi dibom dengan antibiotik yang spektrum luas seperti itu, yang bisa membunuh gram negatif, gram positif. Padahal kan misalkan dia itu cuma sakit, misal di saluran pernapasan atas, cuma butuh gram positif aja, tetapi ini dibom dengan spektrum luas. Nah itu. Mungkin tantangannya lebih kepada ya kalau misalnya di belak-belakan gitu ya, laziness gitu ya dok, kayak kemalasan dalam iya kan maksudnya, karena memang jadi satu ini juga ya kalau kita ke apotek itu, apalagi apotek-apotek yang mohon maaf gitu, yang nggak terlalu gimana, itu biasanya memang beli antibiotik boleh aja gitu langsung ya, dan ini sesuatu yang bahaya berarti dok ya? Iya betul, jadi sebenarnya ini butuh kerjasama sama semua bagian nakes sih. Satu diskusi yang sangat menarik nih dok ya soal antibiotik, bahwa penggunaan antibiotik ini bisa ya sangat berbahaya gitu apabila tidak digunakan secara rasional, self medicine, beli sendiri langsung, dan ini dampaknya juga, konsekuensinya juga sangat berat gitu ya. Pengobatan jadi lambat, rawat inap bisa menjadi lebih lama, risiko kematian lebih tinggi, dan skenario terburuknya ini bisa jadi carrier atau menciptakan suatu wabah gitu ya. Terutama yang tadi Dokter Basit sudah jabarkan, di tahun 2050 diprediksi akan ada tingkat kematian yang paling tinggi adalah resistensi terhadap antibiotik. Itu cukup ini ya, harus diperhatikan, harus jadi perhatian semua pihak gitu ya. Juga untuk penggunaan antibiotik secara rasional, berarti bisa dibilang ya tadi satu prinsip ya dok ya, dimana antibiotik itu tepat indikasi, tepat penyebab, tepat obat, tepat dosis, mewaspadai efek samping, penegakan diagnosis infeksi yang tepat, dan mengerti sifat kinetik, fungsi fisiologis dari antibiotik itu sendiri. Juga tadi ada tantangan-tantangan, berarti lebih banyaknya tantangan itu dari segi human error-nya gitu ya dok ya, bahwa pemberian antibiotik ini ya bisa dibilang tanpa diagnosis yang ditegakkan, bisa seperti itu nggak sih dok? Iya. Betul ya? Bisa. Baik. Baik dokter, mungkin sebelum kita akhiri episode kali ini, boleh dong kasih satu closing statement mengenai antibiotik untuk para nakes atau mungkin masyarakat umum juga boleh dok, silakan dok. Untuk nakes ataupun masyarakat umum sih terutama, bahwa dalam penggunaan antibiotik itu bagaikan pisau bermata dua. Yang pertama, sisi pertama bisa menyebabkan resistensi jika salah menggunakan atau salah regulasi. Sisi kedua adalah dapat menyembuhkan penyakit infeksi bakteri. Dr. Ai Abdul Basit, dokter umum yang praktis secara mandiri di Kabupaten Bandung. Microblog @drbasit. Ini harus dicek juga di Instagram nih, Trust People. Banyak sekali info-info menarik seputar dunia kesehatan. Kalau gitu dokter, terima kasih banyak dok sudah bergabung di Medicast kali ini. Sehat selalu ya dok ya. Iya, amin. Sehat juga mas. Medicast is brought to you by Trust Medis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.